Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Darul Muhibbin, yang mudah-mudahan semuanya selalu dapat cucuran rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir kembali di kegiatan kita, kegiatan rutin setiap malam Kamis. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk terus bisa istiqomah, ya, terus mengaji sampai ajal menjemput kita, seperti yang disabdakan Rasul, ya, mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, sejak baru lahir sampai masuk liang lahat. Artinya meskipun sudah tua, bahkan meskipun sudah alim, kalau dia belum masuk liang lahat masih wajib menuntut ilmu. Ini kita baca Fathul Qorib, ya. Faslun fisti'mali alatis siwaki. Fasal tentang menggunakan alat siwak, ya. Siwak kalau sekarang itu ya gosok gigi, itu bisa juga disebut siwak. Artinya kesunatan siwak itu bisa digantikan dengan menggosok gigi, ya. Memang yang saya tahu selama ini kan siwak pakai kayu yang dari Arab itu, ya, kayu arok namanya. Itu memang siwak yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Tapi tidak harus itu, meskipun itu paling baik. Nanti kita bahas. Wa huwa min sunanil wudu. Siwak ini bagian dari kesunahan wudu. Kan sunahnya wudu itu yang wajib, ya, yang wajib sebelum masuk ke rukun wudu. Saya jelaskan dulu. Yang wajib kan cuma niat membasuh muka, membasuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, itu yang wajib. Nanti ada sunnah. Sunnahnya itu mulai dari mencuci tangan, terus membasuh dalamnya hidung atau masukkan air ke hidung, basuh telinga, itu sunat, baca doa, dan masih banyak yang lain. Salah satu dari kesunahan itu adalah siwak. Artinya apa? Sebelum berwudu, ya, sebelum cuci tangan, siwakan dulu, ya, gosok gigi. Wa yutlaku as-siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Kata siwak, ya, tadi kan makna siwak pertama itu kita menggunakan sikat gigi, menggosok gigi, menggosok, ya, jadi pekerjaan menggosok ini disebut siwak. Tapi terkadang kata siwak ini juga diucapkan untuk sesuatu yang dipakai untuk bersiwak, berarti alatnya. Jadi kata siwak itu bisa punya dua arti. Arti pertama, siwak itu artinya menggosok, ya, nama kerja, nama pekerjaan.
Tapi bisa juga siwak itu artinya alat yang dipakai bersiwak. Apa itu? Min arok wa nahwi, yaitu kayu arok dan semisalnya. Semisalnya arok itu seperti apa? Katakan di sini caranya, wal muradu binahwihi kullu khashinin tahirin yuzilul qalah atau sufratal asnan. Jadi yang dimaksud arok atau sesamanya. Sesama ini artinya apa? Segala sesuatu yang kasar yang bisa membersihkan kuning-kuning atau maaf bahasa kita jigong ya. Jadi kalau misalnya sikat gigi itu sangat bisa. Yang nggak boleh itu mungkin pakai, kita punya jari halus, kita gosok gigi pakai jari, ini nggak bisa mendapat kesunahan, nggak sah. Atau mungkin pakai pulpen, pulpen kan halus tuh, nggak bisa juga. Pokoknya apapun. Jadi kalau ada kayu arok, nggak ada sikat gigi, termasuk boleh umpama nih, tangan kita bungkus pakai kain, ya, atau pakai kain boleh, karena ini bisa membersihkan. Tisu juga boleh. Yang penting apapun yang bisa membersihkan gigi, ya, itu bisa dipakai untuk bersiwak. Beda dengan tadi pulpen yang dari plastik, itu bukan bersih, itu malah kemana-mana itu nanti jigongnya, ya nggak bersih. Nah, sunnah hukumnya ya, bersiwak itu hukumnya sunnah. Sebenarnya hanya untuk wudu, untuk apapun nanti. Meskipun ini juga bagian dari kesunahan berwudu. Terus wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunnahkan dalam setiap keadaan, bahkan setiap waktu. Artinya kondisi apapun. Misalnya nih, contoh di sini kuliah dulu. Kita mau tidur, sunnah gosok gigi. Kita bangun tidur, sunnah gosok gigi. Kita lama mulut kita nggak makan apa-apa, berarti mulai bau, sunnah gosok gigi. Siwak ya, sama. Kita habis makan makanan yang berbau, misalnya makan bawang putih, bawang merah, makan jengkol, makan pete, sunnah berwudu, gitu kan? Itu bagian-bagian dari yang disunahkan, yang banyak ya. Kulihalin ya. Kapanpun, terus khususnya ya mau baca Quran, sunnah bersiwak. Jadi harusnya memang di kantong kita ada siwak. Hebatnya kayu arok itu, meskipun kita pakai udah kena jigong, itu nggak bau, ya, nggak bau, ya, bahkan bisa menyehatkan gigi. Kalau dulu saya di pesantren, buat ngakalin biar nggak jijik lah orang lihatnya. Itu pulpen yang nggak box itu yang nggak kepake itu dipotong, isinya dikeluarkan, diganti kayu siwak. Ya habis, jadi kayak pulpen kita kan kalau mau dipakai cabut, masukin kantongin lagi. Atau kalau kita di rumah boleh pakai apa? Sebelumnya kan kita udah gosok gigi nih, mau wudhu nih. Nanti mau sholat kan sunnah siwak lagi, boleh. Kita gulung gini, sunnah. Dan ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi, rok'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rok'atan bila siwakin. Sholat 2 rakaat tapi bersiwakan dulu, pahalanya lebih banyak dibandingkan 70 rakaat yang enggak bersiwak. Ya tadi, enggak harus pakai kayu arok, kayu siwak enggak. Ya boleh pakai. Malah kadang-kadang di pesantren kadang-kadang ada yang pakai sarung. Jadi ujungnya sarung itu buat gulung jari, yang penting digosok. Enggak harus enggak gosok 2 kali 3 kali, tapi harus niat ya. Niat. Kalau enggak niat enggak dapat pahala. Ini ibadah yang harus niat. Dalam hati cukup saya niat bersiwak karena Allah. Saya niat itu dalam hati. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lil shaim fardhon aw naflan. Siwak itu tidak dimakruhkan ya, makruh tahrim, kecuali setelah tergelincir matahari, artinya sudah masuk waktu zuhur,
bagi orang yang sudah puasa, baik puasa fardu atau puasa sunat. Saya terangkan dulu makruh ya. Ini bagian dari hukum ya. Hukum kita ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Bid'ah itu enggak bagian dari hukum. Mereka kadang bid'ah lo, bid'ah, biarin bid'ah, kenapa? Kan bid'ah itu enggak masuk. Bid'ah itu bukan hukum, tapi sesuatu yang dihukumi. Kalau bahasa Arabnya, bid'ah itu bukan hukum tapi mahkum alaih. Karena bid'ah sendiri ada yang baik, ada yang buruk. Kita mengaji begini, apalagi pakai di rekam dan masuk YouTube, ini bid'ah ini. Nabi nggak pernah melakukan, ya kan? Apa kemudian ini dibilang sesat, haram? Ya, nggak bisa. Ya, nggak semua yang memang segala sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Nabi namanya bid'ah, sesuatu yang baru namanya. Karena zaman Nabi nggak ada. Ya. Tapi nggak semua yang baru itu menjadi bid'ah, yang bid'ahnya betul, tapi bukan bid'ah yang haram, gitu loh. Ya, tidak semua bid'ah itu haram. Salah satu bid'ah, sholat tarawih berjamaah sebulan penuh, ini bid'ah. Nabi nggak pernah mencontohkan. Ya, cari hadis nggak ada. Nabi itu tarawih pertama ada yang ikut malam pertama berapa orang, besoknya makin banyak. Hari keempat Nabi nggak keluar, nggak ke masjid Nabi. Nabi tarawih di rumah. Jadi kalau dia mau berkata setiap bid'ah itu haram, kenapa mereka tarawihnya full sebulan itu berjamaah? Ya, jadi ingat, nggak semua yang bid'ah itu haram. Jadi definisi bid'ah adalah sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi, sesuatu yang baru. Ya, nah bid'ah itu bukan hukum, sekali lagi bukan hukum, tapi mahkum alaih. Bid'ah dihukumi, ada bid'ah yang dihukumi haram, ada bid'ah yang dihukumi sunnah. Ya, karena Nabi sendiri bersabda, kan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa membuat kebiasaan, berarti perintah Nabi. Ini kebiasaan membuat itu Nabi belum mencontohkan. Kalau ada orang membuat kebiasaan yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti. Ya, ngaji dipakai ke YouTube, ini bagus. Ya, berarti siapapun yang memulai duluan dulu, siapa yang memulai inovasi, siapa yang memulai, dia dapat pahala dan dapat pahala pengikutnya. Jadi nggak semua yang bid'ah itu haram. Orang melakukan bid'ah Nabi nyuruh kok. Maknanya apa? Mansanna itu artinya apa? Orang yang membuat kebiasaan yang belum diajarkan oleh Nabi. Itu namanya sunnah, atau bikin kebiasaan yang bid'ah. Makanya bid'ah sendiri bukan hukum. Saya ulangi, hukum 5. Haram, hal apa? Makruh, wajib, sunnah, mubah. Terus ini ada kata makruh tanzih. Nah, makruh itu ada 2. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu sesuatu kalau dikerjakan tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ya, seperti makan bawang mentah yang bisa mengganggu orang lain, itu makruh, ya kan? Makan ya enggak apa-apa, cuma makruh kok. Cuman seandainya mau makan terus ingat, ada bawang hobi, gitu mau makan, enggak, nanti ganggu teman saya. Ada jengkol, ada pete, tadinya udah mau makan pakai pete, dia ingat mau kumpul sama teman, ganggu teman, nggak jadi, ditinggalkan, pahala. Walaupun kalau tetap dimakan tidak ada, itu makruh tanzih. Makruh tahrim itu sebenarnya haram. Bedanya apa makruh tahrim dengan haram? Kalau haram itu hukum yang didasarkan kepada dalil yang pasti, dalil yang qat'i. Seperti zina,
Itu jelas di Quran, la taqrabuz zina. Kalau makruh tahrim itu keharaman yang didasarkan kepada dalil yang masih bisa ditakwil. Ya. Makanya kalau yang haram harus dalilnya qat'i. Riba itu haram. Kenapa? Di Quran itu ada jelas dalilnya. Ya. Tapi kalau ini dalilnya masih bisa ditakwil, bisa dimultitafsir gitu loh. Maka karena dalilnya multitafsir, makruhnya makruh tahrim, bukan haram. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah bukan yang haram ya. Makruh tanzih, makruh yang sebaiknya dihindari. Apa itu? Bersiwak setelah masuk waktu duhur bagi orang puasa. Khusus bagi puasa ya. Jadi kalau kita puasa, mau puasa wajib, puasa sunnah, kalau sudah duhur sebaiknya nggak usah gosok gigi. Nah, tapi kan bau. Justru baunya itu biar nggak hilang. Kalau gosok gigi takut baunya hilang. Kenapa baunya orang puasa nggak boleh dihilangin? Kata Nabi, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang puasa di sisi Allah itu lebih wangi dibandingkan minyak misik. Lebih wangi. Artinya apa? Ini juga ulama beda pendapat. Ada yang menafsirkan bau mulut ini ketika kita sabar menahan, ini pahalanya besar, melebihi pahalanya orang pakai minyak misik. Itu pertama. Nomor dua, bau mulutnya orang puasa ini memang menurut Allah dan malaikat benar-benar lebih wangi dibandingkan misik. Meskipun kata orang mulut kita bau lagi puasa ya, itu sebenarnya kalau malaikat yang mencium enggak wangi banget. Gitu. Ini hanya hadiah buat orang puasa. Ya. Begitu cintanya malaikat kepada orang puasa sampai bau mulutnya aja bau. Kayak kita dulu, kayak bapak-bapak dulu waktu masih baru-baru nikah, bau keteknya istri wangi. Begitu cintanya kepada istri sampai nggak ada yang bau dari istri itu. Sesuatu yang paling bau pun katanya tidak bau. Yang ketawa berarti ngerasa. Jadi ya, makanya kalau puasa sengaja bau mulut jangan dihilangin. Dan mulai bau itu setelah duhur. Kalau dari pagi belum. Begitu duhur, apalagi bangun tidur, mulut mulai bau. Jangan dihilangin bau mulut. Kenapa? Bau mulut itu sebenarnya menurut malaikat sangat wangi, bahkan lebih wangi dibanding minyak misik. Itu pertama. Nomor dua, yang kata malaikat tetap bau sih bau. Tapi ente tahan untuk tidak menghilangkan bau itu ada pahalanya. Yang pahalanya lebih besar dibanding pahala seperti kita hari Jumat pakai minyak misik, wangi. Apalagi Jumat kan disunahkan pakai yang wangi kan. Tapi enggak, untuk puasa biarlah bau mulutnya. Kapan boleh digosok? Nanti kalau udah maghrib. Karena udah maghrib berarti udah tidak bau mulutnya kembali lagi ya. Kalau bau mulutnya orang puasa kata malaikat wangi, kalau orang nggak puasa bau mulut ya memang bau juga, kata malaikat juga bau gitu kan. Ini watazulul karahatu bi ghurubi syamsi. Makruhnya gosok gigi bagi orang puasa, kemakruhan itu hilang ya, makruh itu hilang kalau sudah terbenam matahari, berarti sudah masuk waktu maghrib. Itu pendapat pertama. Jadi orang puasa sebaiknya kalau sudah zuhur nggak usah. Tapi Wakhtar Nawawi ada melkaruhati mutlakon. Imam Nawawi ini salah satu imam dalam mazhab Syafi'i, termasuk ulama senior ya. Beliau berpendapat bahwa orang puasa tidak makruh sama sekali gosok gigi. Mau puasa sunat, mau wajib, mau sebelum duhur, mau habis duhur, sama. Artinya apa? Kalau kita ternyata memang tersiksa dengan bau mulut ini, ya udah kalau mau gosok gigi ikut Imam Nawawi. Ini yang dimaksud ya, ada ungkapan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umat ini menjadi rahmat. Kita yang nggak kuat nahan bau mulut ya boleh gosok gigi ikut Imam Nawawi. Ini memang fikih itu begitu. Fikih itu sangat-sangat berpotensi untuk berbeda. Makanya ketika bicara fikih, kita nggak usah kaku. Kita kunut, ada yang nggak kunut, ya nggak apa-apa silahkan. Gitu loh, nggak usah berantem.
Saya tahlil, ente enggak, ya enggak apa-apa, terserah. Tapi awas ente ganggu saya tahlil. Jadi, tahlil bid'ah, kasih berkatnya mau. Ya. Intinya gitu, kalau yang namanya fikih itu pasti, makanya ada 4 mazhab. Ini yang tercatat 4. Padahal harusnya orang-orang sekelas Imam Syafi'i itu jumlahnya bisa ribuan. Cuma mereka banyak yang nggak punya murid. Atau muridnya tidak mencatat pelajaran-pelajaran gurunya. Sehingga nggak berlangsung. Imam Syafi'i alhamdulillah punya murid. Muridnya pada rajin mencatat ajaran gurunya, dibukukan, ya, terus dikembangkan sampai hari ini. Ya. Tapi ada juga orang-orang sepinter atau sehebat Imam Syafi'i yang muridnya nggak mencatat, nggak meneruskan perjuangan gurunya. Ini makanya kalau sudah fikih nggak usah terlalu kaku, ya. Kan ada orang ya gitu kan, ada yang mau maulid, yang nggak mau ya udahlah, ya. Memang nggak ada Quran, terserah, ya. Cara ente memahami bahwa nggak ada maulid ya nggak apa-apa. Cuman jangan ganggu orang yang mengadakan maulid. Kalau ente boleh meyakini pendapat ente, harusnya orang lain pun boleh meyakini pendapatnya. Ini kadang-kadang enggak. Dia ngerasa paling benar, dia ngerasa yang punya surga, yang lain semua sesat, semua neraka. Ini yang salah. Kan ketahuan benar salahnya nanti kalau udah di hadapan Allah. Gitu. Di antara kita siapa yang salah itu nanti di hadapan Allah. Cuman walaupun salah, kalau kita serius melakukannya memang semata-mata niatnya karena Allah dan kita ikut ulama yang benar. Yang salah pahalanya 1, yang benar pahalanya 2. Itu ijtihad, ya. Jadi udah, jadi sekali lagi nggak usah ribut. Jadi misalnya tadi ada orang puasa pengen gosok gigi, ya udah biarin. Berarti ikut Imam Nawawi. Ya. Kalau saya lebih ikut senang yang pertama karena hadisnya jelas, ya. Dengan tanpa tidak mengurangi saya hormat kepada Imam Nawawi, hati saya lebih senang tadi hadis la khulufu famil shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang puasa menurut Allah lebih wangi dibanding minyak misik, gitu ya. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ay wa as-siwak fi thalathati mawadhi' asyaddu istihbaban min ghairiha. Siwak ini lebih disunatkan di dalam 3 keadaan, 3 tempat dibanding yang lain. Artinya apa? Tadi sudah saya terangkan, siwak itu disunahkan. Banyak sekali yang disunahkan siwak. Mau baca Quran, mau tidur, bangun tidur, habis makan yang bau, ya. Atau mau ngumpul begini, mau silaturahmi, mau khutbah Jumat, mau sholat. Tapi di antara sunnah-sunnah ini ada 3 kesunahan yang sangat lebih sunnah dibanding yang lain. Apa itu? Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawil wa qila tarkul akli. Pertama, sangat disunahkan bersiwak kalau mulut sudah mulai berubahannya bau, udah mulai berubah, mulai bau. Kenapa? Min azmin, karena lama diam. Lama diam misalnya dari pagi nggak ngapa-ngapa ini mulut, nggak ngopi, nggak ngeteh, nggak apa, diam, nggak diisi makanan, kan berarti diam tuh. Mungkin ludahnya juga nggak tergantikan, nggak muter-muter karena diam, mulai bau. Sunat, ya. Jadi azmin itu sukutun tawil, diam yang lama. Ada lagi dikatakan tarkul akli, karena lama nggak makan. Terus wa inna maqala wa ghairihi. Wa ghairi itu artinya gini. Ini kalau belajar kitab yang di dalam kurung, ini wa ghairi dalam kurung nih, dikaitkan dengan kurung sebelumnya. Jadi kalau dibaca disambung gini. Inda taghayyuril fami min asmin wa ghairihi. Sunnah, sangat disunahkan gosok gigi, bersiwak. Pertama ketika mulut bau, bau karena lama berdiam. Atau yang lain itu apa? Seperti tadi, ya, dikatakan di sini, taghayyurul fam bi ghairi asin ka'akli rih karih, memakan makanan yang bau. Min saumin, ini bawang putih, wa basolin, bawang merah,
wa ghairihima, dan selain keduanya. Artinya makan apapun yang bisa menyebabkan mulut bau, sunnah gosok gigi. Itu pertama. Nomor dua, indal qiyam ay istiqot minan naum. Sangat disunahkan gosok gigi ketika baru bangun tidur. Bangun tidur mau nemuin tamu, bangun tidur mau apa aja, sunnah gosok gigi. Ini karena juga bau juga. Wasalis indal qiyam ila sholah. Nomor tiga, sunnah gosok gigi ketika mau sholat. Kalau nggak mau repot bawa tisu, bawa siwak, boleh pakai tisu digulung-gulung buat gosok, ya, itu sunnah. Ketika sholat tadi hadisnya sudah saya sampaikan, ya. Rokatani bisiwakin khairun min sab'ina rokatan bila siwak. 2 rakaat tapi bersiwakan dulu lebih bagus dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Artinya apa? Sholat subuh 2 rakaat kan sekali, tapi siwakan dulu lebih bagus dibanding 35 kali subuh tanpa, ya kan 70 rakaat berarti berapa? 35 kali subuh kan. 1 kali subuh pakai siwak dulu lebih bagus dibandingkan 35 kali subuh tanpa, ya rugi berarti kan. Ini tapi nggak bisa dibanding dengan jamaah ya. Wah, saya nggak usah jamaah, saya udah siwakan. Enggak, beda. Ya. Karena derajatnya jamaah tetap lebih tinggi dibanding siwak gitu loh. Kalau siwak kan ulama sepakat semua sunnah. Kalau jamaah itu ada yang berpendapat wajib. Syukur-syukur memang sholatnya berjamaah, terus siwakan dulu. Lagi-lagi boleh misalnya pakai baju gini. Ya misalnya kita dari rumah tadi mau wudhu udah gosok gigi kan, posisi gigi kita sedang bersih kan, enggak lah, enggak jorok berarti gini. Tapi niat ya, saya niat bersiwak karena Allah. Atau ngantongin tisu dari rumah pakai. Nah, mau wudhu sunnah siwak, mau sholat sunnah siwak. Nanti habis sholat, mau sholat qobliyah ba'diyah ya sama, qobliyah siwakan dulu, ba'diyah siwak. Itu sunnah. Jadi 2 rakaat dengan bersiwakan dulu lebih bagus dibanding 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Ya. Ini salah satu keuntungan umat Nabi Muhammad. Ini memang doa-doa Nabi. Ya, dulu Nabi ini pernah munajat kepada Allah. Nabi itu mikirin umat. Kata Nabi, ya Rabb, umat-umat sebelum kami umurnya ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Ya kan? Orangnya tinggi besar, ada yang tingginya sampai 7 meter, 10 meter. Lah kita umat Muhammad udah kecil-kecil umurnya, kata Nabi, baina sitin wa sab'in, umur umatku itu antara 60-70, gitu kan? Kata Nabi, lalu bagaimana umatku bisa dapat pahala banyak? 70 tahun mati. Yang lain bisa ibadah sampai 1000 tahun. Akhirnya kata Allah, umat Muhammad dikasih amalan yang pahalanya dilipat gandakan. Sedekah hari Jumat dilipat gandakan. Sedekah bulan puasa dilipat gandakan. Ya kan? Kita mau siwakan aja pahalanya ya 2 rakaat siwakan dulu lebih bagus dibandingkan 70 rakaat yang tanpa siwak. Dan masih banyak yang lain. Kita ke Mekah haji atau umroh. Di Mekah itu pahala ibadah dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kita di sini sedekah 1000, pahalanya 1000. 1000 ini kalau dibawa ke Mekah, disedekahkan di Mekah, ini pahalanya menjadi 1000 kali 100.000 berapa? Ayo dihitung. Ketahuan nggak pernah punya duit banyak nih. 1000 kali 100.000 itu berarti 100 juta. 100, ya iyalah, 100.000 kan nolnya 5, ya kan? Tambah 1000 nolnya 3 lagi, berarti nol jadi berapa? 8, ya kan? Berarti 100. Bayangkan sedekah 1000 di Mekah itu pahalanya lebih bagus dibanding di sini 100 juta. Pernah sedekah 100 juta?
Kotak amal lewat cuman bantu dorong. Makanya orang dulu pengen ke Mekah belum kesampaian, setiap ada orang umroh, orang haji nitip sepunyanya. Ada orang pergi haji punya duit 500.000, titip ya, sedekahin di Mekah. Punyanya 50.000, titip juga, titip sedekahin. Bayangan, kalau 1.000 aja pahala 100 juta. 10.000 berapa ya? 100 juta kali 10, 1 miliar itu kalau 10.000. Pahalanya pada 1 miliar. Kalau 50.000, 5 miliar. Pernah sekali 5 miliar? Pernah punya duit segitu? Kalah sama saya berarti. Saya pernah punya duit 100 miliar. Pas mau saya pakai dibangunin sama bini. Bangun. Ya. Enggak taunya mimpi. Baru mau pakai beli mobil dibangunin. Mungkin ngelihat aja nggak pernah ya 100 juta, 100 miliar. Saya pernah lihat di TV. Nah, jadi mau baik tidur siang, tidur malam, asal bangun sunnah gosok gigi. Mau sholat sunnah. Bahkan termasuk sholat jenazah. Mau sholat jenazah, sewakan dulu. Sholat apapun, ya. Hukumnya sunnah. Dan ini kesempatan buat kita umat Muhammad berbanyak ibadah. Kita hatam Quran di Mekah. Di sini hatam Quran di Mekah sekali, pahalanya lebih bagus dibandingkan di sini 100.000 kali hatam. Makanya kalau dia ada kesempatan ke Mekah, usahakan kalau bisa hatam Quran. Ya, hatam Quran sekali. Ya kalau enggak minimal baca Quran yang banyak. Kalau enggak dapat hatam sekali, dapat 1 juz misalnya minimal. 1 juz kita baca di Mekah, pahalanya lebih bagus dibandingkan di sini 100.000 juz. Itu belum termasuk juz mangga, juz durian. Artinya kalau dengar begini rasanya kepengin ke Mekah, ya. Kalau nggak kepengin berarti dipertanyakan imannya, karena pahala dilipat gandakan. Sholat juga sama, sholat sekali di Mekah itu lebih bagus pahalanya dibandingkan di sini 100.000 kali, ya. Kalau hitung-hitungan itu enggak tekor. Kita punya duit 50 juta habis buat umroh. Kalau kita sedekah di sana 10.000 aja udah 1 miliar pahalanya. Modal 50 juta dikembaliin sama Allah 1 miliar. Enggak rugi. Ya. Kita sedekah di sini kan pahalanya tetap 50 juta. Kita pakai umroh. Sisanya kita sedekah di sana bermiliar-miliar pahalanya. Wa yata'aqatu aidan fi ghairi salasa al-madhkurah mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Ya. Ada juga yang ditekankan untuk bersiwak selain 3 itu, yaitu yang disebutkan dalam kitab-kitab yang luas, yang panjang, yang luas karangan seperti kalau Fathul Qorib kan kitabnya kecil, ada kitab yang 20 jilid, kitab yang 5 jilid, yang 10 jilid. Ya. Selain yang 3 ini banyak disebutkan di kitab-kitab yang besar itu. Antara lain apa? Qiraatul Quran, seperti membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Quran, gosok gigi dulu, siwakan dulu. Terus wasfirolil asnan, ketika tiba-tiba giginya mulai menguning, ya, berwarnanya beda. Terus wayusan wa ayan wa bisiwak as-sunnah. Tadi sudah saya singgung. Jadi ketika bersiwak hendaknya niat melakukan kesunahan Nabi. Makanya saya niat bersiwak sunnah karena Allah, ya. Itu selalu. Wa yastaka biyaminihi, sunnah bersiwak memakai tangan kanan. Ini termasuk sunnah Rasul. Rasul itu kalau yang baik-baik selalu memakai yang Rasul itu yuhibbut tayamun, mendahulukan yang kanan, mengambil, memberi. Sampai Rasul itu kalau membagi, saya ini misalnya Rasul di sini posisi mau bagi kurma misalnya, itu dari saya ke kanan. Meskipun sahabat senior di kiri, Abu Bakar, Umar, Utsman di kiri, nggak peduli. Ya, pokoknya kalau Nabi ngasih pasti ke kanan dulu. Pakai baju tangan kanan dulu, pakai sendal kaki kanan dulu. Yang baik-baik selalu yang kanan. Itu sunnah Nabi. Ya.
Makan ya harus pakai tangan kanan. Siwakan tangan kanan. Wa yabda'a bil janibil aiman min famihi. Sunnah memulai dari sebelah kanan, mulut sebelah kanan. Jadi siwakan itu bukan dari kiri, kanan dulu, luar dalam, ya, luar dalam kanan. Terus wa ayyumirrahu ala saqfi halqihi miraron latifan wa ala karoisi adrosi. Artinya ini, kalau kita ikut ini, tapi ini enggak harus, ini sunnah ya. Kanan dulu, luar, dalam, separuh, jangan di kanan, luar, dalam, terus diputar ke atas. Langit-langit mulut itu. Terus sampai ke dalam, ke gigi, muter gini kan. Terus lidah. Lidah sunnah juga. Ya, baru nanti yang kiri sampai tengah juga, gitu kan. Itu kalau mau cara yang sempurna. Tapi seandainya, cuma kayak gini misalnya, saya mau sholat. Coba gini aja saya. Niat. Saya niat bersiwak karena Allah, gitu kan. Usolli fardul isya Allah. Itu sudah dapat kesunahan. Cuman memang belum kesunahan yang paling. Karena apa? Yang saya gosok cuma yang luar. Padahal sunahnya kan yang bagus gosok gigi ya luar ya dalam. Tapi kalau begitu aja sudah dapat kesunahan. Artinya apa? Kalau kita sholat 2 rakaat dengan siwak kayak tadi, itu nilainya sudah lebih bagus dibandingkan 70 rakaat yang nggak pakai. Ini kalau 2 rakaat lah. Berarti kalau 4 rakaat sholat isya 4 rakaat bersiwak dulu lebih bagus dibandingkan 140 rakaat nggak pakai. Pernah sholat 140 rakaat? Terawih aja maksimal berapa? 2-3 ya. Itu aja nunggu imamnya udah mau walad dolin baru Allahu Akbar. Atau imamnya udah mau ruku. Nah, ada beberapa lagi dalam sarannya itu disunahkan banyak. Ya, antara lain kalau mau masuk rumah, ya mau tidur, bangun tidur, mau wudhu, belajar ya, baca ilmu. Terus ketika orang mau masuk rumah, terus ketika sakaratul maut ini, kalau ada orang sudah sakaratul maut, susah meninggal, sunnah dipakai ini siwak. Karena dari riwayat li'annahu yusahil khurujar ruh. Orang yang dipakai ini siwak, kalau memang sudah waktunya meninggal, itu meninggalnya gampang, ruhnya keluarnya gampang. Ini pernah ada orang sakit. Oh, kamu nggak pakai siwak, takut mati. Ya nggak mati. Kalau memang udah waktunya jadi gampang. Kalau belum waktunya biar siwakan juga nggak mati. Kadang-kadang sudah siwakan, takut termati beneran. Ya enggak. Kita misalnya kita sakit nih, rasanya sakitnya lain nih. Gitu misalnya, ini sakit nggak? Sebelum pernah merasakan sakit seperti ini. Udah minta siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siwak karena Allah, sunat karena Allah. Siapa tahu memang udah waktunya. Kalau memang betul sudah waktunya, nanti ruh ini keluarnya gampang. Karena kalau ruh ini dipersulit sakaratul maut, ini orang ruhnya udah dilepas, udah sampai ubun-ubun mau lepas, ini dibalikin lagi. Ruh itu di mana? Ruh itu ada di sekujur tubuh kita. Jadi kayak semacam apa ya? Pokoknya adanya di sekujur tubuh. Jadi roh di badan kita itu seperti kadar air di batang basah. Kita nebang pohon, batang basah kan, airnya di mana? Di seluruh batang. Roh juga begitu. Tapi ketika dicabut, kalau batang itu airnya diambil, misalnya batang itu airnya itu roh dicabut, ya langsung kering. Kita juga sama. Kadang-kadang dicabut, udah mau lepas, sudah sampai kepala, balikin lagi. Padahal lepasnya roh dari jasad, kata Nabi Musa itu, kasyatin tuslah wa hiya hayatun. Seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Ini kalau kulit kita dibeset hidup-hidup gimana rasanya? Jangan kulit. Kita motong kuku, kelebihan dikit aja, aduh sakit. Ini nanti lepasnya roh, ini seolah-olah kita ini dikesat hidup-hidup. Ya, kulit ditarik, malaikat udah mau kena, kadang-kadang karena malaikat gemes balikin lagi. Ya, kalau ada yang begini susah mau mati, suruh pakai kayu siwak biar rohnya cepat keluar, biar gampang gitu. Tapi juga nggak perlu takut.
Kadang-kadang suruh pakai siwak, takut mati. Enggak ada kayu siwak membunuh, enggak ada. Ya, itu cuma jaga-jaga kalau sudah waktunya, mudah-mudahan rohnya keluarnya gampang. Dan masih banyak yang lain dah. Termasuk orang yang rajin bersiwak itu mubtiun lisyaib, memperlambat uban. Ya, mungkin kalau banyak anak muda udah ubanan mungkin malas gosok gigi dia ini. Muhitun lil basar, pandangan menjadi tajam ini kalau rajin, ya. Mudzakir lisyahada indal maut, dengan siwak nanti ketika mau mati dimudahkan ingat baca syahadat. Kan kata Nabi kalau orang terakhir mau mati baca la ilaha illallah pasti masuk. Dengan bersiwak kita akan dimudahkan mengingat ini, sebab banyak orang begitu mau mati, membaca kalimat itu nyari nggak ketemu. Apa ya, nggak ketemu. Bacaan la ilaha illallah itu lupa. Ya. Yang lain ingat. Naruh surat di mana ingat, kan? Bilang la ilaha illallah tuh biasa lupa. Ya biar nggak lupa, rajin-rajin bersiwak. Sehingga nanti waktu mau sakratul maut, ya kan? Itu malaikat mau cabut, kita langsung la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apalagi kata Nabi memang semua orang yang meninggal ini sebelum mati ditunjukkan, kalau dia mau ke surga ditunjukkan kapling surganya, itu loh surgamu nanti, ditunjukkan. Tapi kalau neraka ditunjukkan tuh tempatmu nanti. Sehingga ada orang meninggal jasadnya itu senyum, ya. Kenapa? Karena ditunjukkan surga sedang senang, nyawanya lepas, jadi dia masih senyum. Sehingga orang yang nggak seberapa ganteng, nggak seberapa cantik, begitu meninggal malah enak dilihat mukanya. Ada juga orang ganteng, cantik, begitu mati dilihat kok pucat, terus menakutkan. Kenapa? Ya mungkin ya kita nggak boleh suudzon, mungkin mau mati tujuh itu nerakamu. Dalam kondisi ketakutan, nyawa lepas, itu mukanya muka orang takut, gitu kan? Makanya rajin-rajin bersiwak. Terkadang saya sendiri lupa membawanya, apakah bisa atau boleh ketika di tahajud atau menjelang subuh saya niatkan siwak untuk satu hari itu, ya, untuk ibadah sunnah ataupun di ibadah yang wajib. Ya. Itu ya. Ya. Kalau kita baca tadi itu memang sunnah diulang-ulang, sehingga ketika menjelang subuh atau kita bangun tidur mau tahajud mau subuh, mungkin 1 jam sebelum subuh kita bangun terus sudah gosok gigi, itu kan nanti mau sholat subuh aja masih sunnah diulang lagi. Sehingga kalau kita gosok giginya bangun tidur pertama itu sebelum subuh, yaitu dapat kesunahan di situ. Ya, nggak bisa ini langsung mengcover semua hari ini. Nanti saya mau makan jengkol tapi nggak gosok gigi lagi, nggak bisa. Ya, kan nggak mesti harus pakai kayu siwak tadi saya bilang kan. Kita nggak ada, kita ke warung minta aja tisu, minta tisu kita gulung-gulung kan. Gosok aja pakai tisu misalnya, ya. Jadi apa? Nggak ada alasan siwak ketinggalan. Bisa pakai baju, bisa pakai sorban, bisa pakai sarung, ya, atau pakai apa aja. Yang penting kotoran di mulut bisa terbersihkan, bisa tertarik. Jadi tetap jadi satu siwak ya hanya pahalanya sekali. Ya nggak bisa untuk seharian. Kalau menurut yang kita baca tadi kan tadi jelas wudhu siwakan, mau sholat sunnah siwak lagi meskipun wudhunya sudah pakai siwak. Nanti habis sholat isya mau ba'diyah siwak lagi. Artinya apa? Memang siwak ini sunnah diulang-ulang. Ya. Mau bertanya, Kiai. Silakan. Melakukan sesuatu yang pada dasarnya sunnah Rasul, tapi sebelumnya kita nggak tahu kalau itu sunnah. Misalnya seperti bersiwak pakai sebelum
sebelum hari ini saya nggak tahu kalau siwak biksu itu bisa merupakan sunnah Rasul dan ada nilai pahalanya. Apakah nilai pahala itu akan akan didapatkan pada saat saya melakukan? Saya nggak tahu gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal ibadah itu harus pakai niat. Jadi kalau kemarin berarti belum tahu, berarti kan belum niat. Itu yang nggak dapat pahala siwak. Kita aja hari ini yang sudah tahu, besok lupa, nggak niat gosok gigi, nggak pakai niatnya, nggak ada pahalanya. Harusnya besok atau ntar bangun tahajud gosok gigi, jangan lupa. Begitu gosok, saya niat bersiwak sunnah karena Allah, niatnya dalam hati. Nggak pakai niat itu, gigi sih bersih tapi nggak dapat pahala siwak. Nah, dulu belum tahu lah, disinilah makanya disuruh belajar ya. Nanti di akhirat misalnya ada orang sholat nggak tahu kalau sholat itu harus niat, taunya Allahu Akbar aja, Allahu Akbar. Padahal niat itu adanya di hati. Niat itu harus ada saat Allah ya. Mulut kita Allahu Akbar, hati kita saya niat sholat maghrib, saya niat, itu ada di hati. Bagaimana kalau nggak tahu? Ya nggak sah. Terus gimana di akhirat? Kan nggak tahu, gitu kan? Nggak tahu itu ada dua nanti. Ada nggak tahu yang dimaafkan, tapi ada juga nggak tahu yang tetap digebukin sama malaikat. Tahu ya, nggak tahu yang dimaafkan tuh misalnya ini orang nggak tahu karena memang nggak mungkin belajar, jauh dari majelis ta'lim. Ini orang tersesat di tengah hutan, dia sholat sih sholat 5 waktu tapi salah semua, tapi nggak ada guru, nyari teman manusia nggak ada, adanya monyet, tapi sholat. Ini nanti di akhirat dimaafkan ini. Tapi kalau hidupnya di sekitar musola, masjid, banyak pengajian, ada ustadz, dia nggak tahu bukan karena nggak ada yang ngajar, tapi emang nggak mau belajar, nggak mau duduk di majelis. Ini nanti kata malaikat, kamu sholatnya salah semua. Nggak tahu malaikat, kok bisa nggak tahu? Itu sampingmu ada musola, ada masjid, ada pengajian, ada ustadz di sana. Kenapa nggak belajar? Dan ini yang masih disiksa. Terus bagaimana kemarin? Ya kemarin ya sudah, hari ini tobat. Berarti artinya apa? Kalau kemarin belum tahu dan hari ini dituntut Allah untuk duduk di majelis ini, itu bagian dari kasih sayang Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Yang kemarin salah ya sudah tobat, dikasih waktu Allah untuk bertobat. Siapapun yang bertobat pasti diterima tobatnya oleh Allah. Ditambah lagi alhamdulillah sekarang Allah tunjukkan kita untuk belajar, sehingga ibadah kita yang kemarin salah insya Allah ke depan menjadi benar. Ini bagian. Jadi jangan salah ya, kita yang duduk di sini ini orang pilihan. Orang pilihan. Kalau kita bicara ada orang yang lebih dekat ke sini dibanding kita kan, mungkin duitnya lebih banyak dibanding kita, badannya lebih sehat dibanding kita, tapi nggak nyampe. Sementara kita yang agak jauh, duit pas-pasan, ada penyakit, duduk sila aja udah. Ini asam sama uratnya udah nggak, asam uratnya. Kata Nabi kan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis sahih. Siapapun yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka Allah akan jadikan orang itu belajar agama, paham agama. Ya. Artinya apa? Pilihan. Yang disuruh duduk di sini oleh Allah, yang dituntun oleh Allah, hanya orang-orang yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik. Jadi kita semua bersyukur karena nyatanya kita ada di sini, kita belajar agama Allah, yang berarti kita dikehendaki Allah untuk menjadi baik. Maka tadi bersyukur, meskipun dulu kita nggak tahu, tapi hari ini Allah tunjukkan jalannya, ya, jalan yang benar. Maka kadang-kadang kasihan, rumahnya dekat ke masjid, pengajian bahkan ya tahu, tapi ya kita nggak bisa nyalakan orang itu ya. Gimana? Allah nggak menghendaki. Mudah-mudahan kita terus dikehendaki oleh
Allah sampai ajal menjemput, mati kita dalam status pencari ilmu. Kita lihat, misalnya ini nanti habis malam Kamis ngaji, besok ngitung ini hari Kamis ya, ngajinya berarti malam Jumat, malam Sabtu, dihitung, oh sekian hari lagi, nunggu, memang nunggu. Besok ini hari apa ini? Hari Selasa. Oh berarti besok malam ngaji, ditunggu memang. Tiba-tiba lagi menunggu mati, statusnya luar biasa bagus tuh. Orang ini matinya sedang nunggu pengen ngaji. Ya, tapi pengen beneran. Nah, ini malam apa ya? Oh besok ya, begitu malam Kamis saja hilang dia. Malaikat tahu ya, itu kemarin ngomong itu modus ternyata. Kalau malaikat hapus lagi nih. Modus, malaikat mau dibohongin nggak bisa. Ya. Memang ketika dulu kita di alam arwah, kita pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, hai para arwah, para ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, iya betul engkau Tuhan kami. Makanya kalau yang bersumber dari roh itu pasti benar. Makanya yang bagus-bagus namanya rohani, gitu kan. Ngaji aja santapan rohani. Karena memang rohani itu memang perlu makan. Ya. Badan kita ini al-insan yatakawwan minal ruh wal jasad. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Dua-duanya perlu makan. Jasad kita perlu nasi, bakso, sate, gitu kan, buah-buahan. Ruh kita perlu makan apa? Dzikir, baca Quran, sholawat, tasbih, takbir. Harus dikasih makan. Ya. Ketika yang dikasih makan cuma jasmani, rohani nggak pernah dikasih makan, rohani jadi mati. Kalau mati, jangankan tahu, hidup aja nggak, gimana mau tahu? Si Anu nggak kenal, kok kenapa nggak kenal? Mati ya mati, gimana mau kenal? Boro-boro ingat ya kan? Jadi yang membuat kita lupa salah satunya ya rohani kita mati. Ya, ya. Jadi mautul qalbi, makanya kemarin kita ngaji, hati ini akan hidup kembali binuril hikmah wa nurul ilmi. Artinya apa? Dengan cahaya ilmu dia akan hidup lagi. Ya. Sering dibawa ngaji, itu roh yang mati itu akan hidup, hati yang mati akan hidup kembali. Dikatakan Nabi, seperti Allah menghidupkan kembali tanah yang mati. Ada tanah yang tandus, nggak bisa ditanamin apa-apa, kemarau itu. Begitu diguyur hujan berkali-kali, subur dia. Rumput yang nggak ditanam pun ikut numbuh. Hati kita kalau sudah mati ya gitu, nggak bisa menumbuhkan apa-apa. Menumbuhkan kebaikan nggak bisa. Yang ada numbuhkan kejelekan, suudzon, macam-macam. Kenapa ya tadi? Dan biasanya kalau yang dikasih makan cuma jasmani, rohaninya kosong. Yang dominan nafsu. Pengennya kaya, duit. Walau udah urusan duit semangat. Mau hujan kayak, mau panas kayak. Jangankan hujan air, hujan batuk dia masih lari. Kenapa? Rohannya kosong, rohaninya. Diajak temen hitung-hitungan, dapat apa saya? Kalau enggak perang. Selalu saya di situ dapat apa? Enggak. Di sono dapat duit, ayo. Yang dekat kalau cuma ilmu, ya karena tadi hatinya mati. Jadi mati rasa, sampai hati itu enggak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hati mati itu ngeliat orang miskin, orang susah, tenang aja dia. Enggak ada terus iba, gitu enggak ada. Lihat orang mungkin tetangga kebakaran, tolong dilihatin doang, malah disyuting sama dia, diabadikan pakai HP-nya. Bukan nolong, kenapa? Hatinya mati rasa. Itu mati. Jadi kalau udah mati rasa ya pasti lupa. Ya, gimana nggak lupa? Jadi ada roh, ada jasad, gitu kan? Jadi rohnya perlu makan. Bahkan kalau bisa makan jasad dikurangi, puasa. Makanya dikit, tapi rohnya dikenyangin. Kalau itu yang terjadi, yang dominan pengennya ibadah aja. Ya tadi, udah sholat duhur, nunggu asar jam berapa ya? Saya mau pergi, nggak kebur ya, saya nggak pergi, nggak jadi pergi misalnya. Jadi terus kebaikan yang mau dilakukan, minimal imbang gitu.
Kalau sehari makan nasi 3 kali, ya ruhnya ini harus diisi. Kira-kira sama dengan porsinya makan tadi, biar imbang. Ya. Jadi ruh itu ada di ruh min amri, apa namanya? Ruh itu dulu pernah memang ditanya, alastu birabbikum, semua jawab bala. Ya. Kami para ruh menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Cuma dalam perjalanan ya kita yang nggak merawat ruh kita sendiri, rohani kita kosong. Ya. Maka banyak ruh yang kosong itu nggak pernah atau susah diajak mengingat Allah. Ya gimana, orang lemah mati, makanya kasih makan terus, zikir yang banyak gitu ya, biar kita tidak lupa mengenal Allah. Ada siwak sekedar sah. Kalau sholat sekedar sah itu yang penting Allahu Akbar, baca Fatihah, waladhdallin, amin, ruku, nggak baca apa-apa, itu subhanarabbil azim nggak dibaca, langsung sampai Allah pun nggak dibaca, gerak aja udah. Nanti berdiri lagi baca Fatihah, waladhdallin, ruku lagi, nggak pakai amin, amin kan sunat, gitu kan. Itu kalau cuma asal sah. Tapi kalau pengen yang sempurna, ya pakai Allahu Akbar kabiro, waladhdallin, amin, baca surah, ruku Allahu Akbar, bangun sami Allah dibaca, gitu kan. Itu sempurna. Lah nanti kita praktekkan siwak sekedar sah, cuma timbang sah, tapi nggak sempurna, gitu lah. Istilahnya kalau orang mau nikah, yang penting perempuan dah, gitu lah. Yang penting perempuan berarti yang penting punya kemaluan perempuan kan. Itu sekedar jadi perempuan, tapi ada pengen perempuan yang sempurna, berarti yang cari yang akhlaknya baik, yang apa misalnya, sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang terpenting mudah-mudahan Allah terus akan memilih kita, membimbing kita untuk dipilih ya, dipilih untuk terus mengaji. Sebab kalau kita sudah nggak dipilih oleh Allah, pertanda Allah sudah tidak ingin kita menjadi baik. Kalau Allah menginginkan kita menjadi baik, pasti kita suka kepada ilmu. Karena hanya dengan ilmu yang akan menuntun kita nanti, ya, menuntun kita ke jalan yang benar, yang diridai Allah SWT. Jangan sampai kita sholat, ternyata sholat kita salah semua, kita rugi, ya. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.